Sampurasun, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosa Melina Nenggolan dari kelas 11 MIPA 7, absen 32. Di sini saya akan berbagi informasi mengenai virus HIV atau AIDS yang merenggut banyak nyawa manusia. Pertanyaan yang pertama, apa sih itu HIV atau AIDS? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Obat atau metode penanganan HIV belum ditemukan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Jadi teman-teman, virus HIV penyebab AIDS ini pertama kali ditemukan oleh Luc Montagnier dan kawan-kawannya di tahun 1983. Ia adalah ilmuwan dan juga ahli virologi yang lahir pada 18 Agustus 1932 di Cabris, Prancis. Melansir halaman Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Montagnier dan rekan-rekannya melakukan isolasi virus itu yang diambil dari seorang pasien yang menderita gejala pembesaran kelenjar getah bening. Montagnier juga menemukan adanya aktivitas enzim yang disebut sebagai reverse transkriptase. Baiklah teman-teman, pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah penderita HIV atau AIDS di Indonesia? Jadi teman-teman, jumlah penderita HIV di Indonesia ada 543.100 orang dengan perincian sebanyak 149.883 orang yang tersebar di 502 kabupaten atau kota yang sudah mendapatkan pengobatan dan mengakses terapi antiretroviral atau ARV, dan sebanyak 30.100 orang dengan HIV diperkirakan meninggal, yang dimana 10.103 kasus kematiannya dilaporkan. Angka ini dilaporkan pada tanggal 1 Desember 2021. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara virus HIV dapat menular? HIV atau AIDS ini dapat menular dari beberapa peristiwa seperti yang pertama, hubungan seks tanpa alat pengaman, yang kedua, memakai jarum, suntikan, dan perlengkapan menyuntik yang sudah terkontaminasi. 3. Penularan dari ibu kepada bayi pada masa kehamilan, pada saat proses melahirkan atau menyusui. Yang keempat, melalui transfusi darah dari orang yang terinfeksi. 5. Virus HIV dapat menyebar melalui donor darah yang dilakukan oleh pendonor yang positif terkena virus HIV. Keenam, melakukan seks oral, dan yang terakhir, menggunakan alat bantu seks yang dipakai secara bergantian. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara seseorang memastikan positif HIV atau tidak? Tes HIV harus dilakukan untuk memastikan seseorang mengidap HIV atau tidak. Pemeriksaan yang dilakukan sebagai langkah diagnosis adalah dengan mengambil sampel darah atau urin pengidap untuk diteliti di laboratorium. Jenis pemeriksaan untuk mendeteksi HIV antara lain: 1. Tes antibodi. Tes ini bertujuan mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Yang kedua ada tes antigen. Tes antigen bertujuan mendeteksi protein yang menjadi bagian dari virus HIV, yaitu P24. Tes antigen tersebut dapat dilakukan 2-6 minggu setelah pengidap yang dicurigai terinfeksi HIV. Pertanyaan terakhir, adakah protein untuk mencegah dan menangani HIV atau AIDS? Para pengidap HIV perlu mengonsumsi makanan dengan kandungan gizi dan nutrisi yang tinggi guna meningkatkan daya tahan tubuh untuk memerangi virus atau infeksi penyebab HIV. Makanan sehat bergizi seimbang juga berfungsi dalam mencegah penyakit serius lainnya. Berikut makanan yang baik dikonsumsi pengidap HIV. 1. Buah nanas. Tak hanya baik dalam meningkatkan daya tahan tubuh saja, buah yang memiliki rasa asam ini juga memiliki kandungan enzim bromelain yang dapat memecah protein dalam virus HIV. Yang kedua ada brokoli. Brokoli menjadi sayuran yang paling sehat karena banyak mengandung serat, protein, zat besi, serta karbohidrat yang baik bagi pengidap HIV. Yang ketiga buah bit. Jika ditelaah lebih dalam lagi, buah bit memiliki kandungan senyawa nitrit yang dapat membantu menjaga kesehatan pembuluh darah. Dan yang terakhir ada ubi jalar. Diare merupakan salah satu komplikasi yang terjadi pada pengidap HIV. Selain dikenal baik untuk kesehatan mata, vitamin A dalam ubi jalar juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan lapisan saluran pencernaan.